Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan barokah manfaat, kemudian kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menimba ilmu, kemudian kelancaran dalam menimba apapun, baik dalam usaha kita dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ketika pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang zat dan klarifikasinya. Nah, sekarang kita memasuki bab tentang materi asam, basa, dan garam. Nah, oleh karena itu banyak keterkaitan antara pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran kemarin. Oleh karena itu Bapak minta kepada murid-murid semuanya untuk menyimak dengan seksama video YouTube ini. Kemudian jangan lupa mencatat, ya, siapkan bukunya. Kemudian nanti untuk presensi daripada kalian, untuk menjawab hadirnya tulis nama, kemudian nomor induk siswa di kolom komentar di bawah ini. Kemudian yang tidak mencantumkan nama dan nomor induk, maka saya anggap tidak hadir. Oke. Oke, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya harap minggu kemarin sudah mengerjakan tugas dari saya, yaitu melihat percobaan asam, kandungan asam, basa, dan garam. Baik dengan menggunakan yang alami maupun yang menggunakan kertas lakmus. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah ini ya, bisa dilihat di slide. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat larutan asam, basa, dan garam dengan benar. Nah, oleh karena itu ini pentingnya tugas dari Bapak, melihat video-video yang sudah ada, kemudian misal pembelajaran kita sudah efektif kembali, maka kita bisa melakukan percobaan ini dengan bareng-bareng, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kembali perbedaan sifat larutan asam, basa, dan garam dengan tepat. Nah, ini yang asam yang mana, kemudian yang basa yang mana, dengan yang mengandung larutan garam yang mana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan sifat larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dengan benar. Nah, ini contoh indikator buatan ialah menggunakan kertas lakmus tadi. Nah, kalau pembelajaran kita sudah efektif, bolehlah kita melakukan percobaan ini di kelas. Untuk sementara ini, karena pembelajaran kita masih di tengah pandemi COVID-19, maka adik-adik cukup melihat di YouTube saja, ya. Nanti pembelajaran kita lanjut kalau sudah aktif, ya, maka kita akan melakukan percobaan seperti biasanya. Oke, kita pindah pada slide yang ketiga. Yang ketiga ialah sifat asam, basa, dan garam. Nah, asam itu adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen. Nah, H+. Kalau H saja itu air. Kemudian ada pun contoh, jika kita makan buah yang masih muda, maka panca indera kita, lidah, ya, akan terasa asam. Nah, rasa tersebut karena tidak lepas dari kandungan zat kimia yang ada di dalam buah yang masih muda. Misal kita makan mangga, maka rasanya kecut. Nah, kandungan tersebut dinamakan zat asam.
Oke. Kemudian contoh asam. Nah, ini contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah asam asetat. Asam asetat itu apa? Asam asetat itu K. Nah, ini banyak ya. Ke bawah ada 14 contoh yang berhasil Bapak rangkum. Ada asam sulfat, kemudian tartrat, malat, kemudian asam formilat, asam klorida, dan lain-lain. Nanti bisa baca sendiri di buku panduan paketnya juga. Kemudian yang kedua ialah basa. Nah, basa adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida. Nah, OH-. Mengapa dapat terbentuk ion hidroksida? Nah, ini Bapak jelaskan. Hal ini karena senyawa hidroksida tersebut bisa mengikat satu elektron pada waktu dimasukkan ke dalam air. Nah, artinya ketika dimasukkan dalam air kan H2O. Nah, basa bisa menetralisir asam. Oleh karenanya dihasilkan air. Contoh yang bersifat basa adalah sabun. Nah, ketika kita mandi, nah pernah nggak kita berpikir kenapa sabun bisa membersihkan badan kita? Oleh karena itu, ini kadang ada kandungan basa di dalam sabun tersebut. Nah, adapun contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh basa yang pertama ya aluminium hidroksida atau deodoran. Nah, deodoran ini yang biasa atau lebih familiar dengan nama merek Rexona ya. Itu adalah contoh basa. Kemudian kalsium hidroksida, plester. Kemudian magnesium hidroksida, kemudian natrium hidroksida. Nah, ini salah satu bahan dari sabun ialah natrium hidroksida atau basa, bahan sabun. Dan masih banyak lagi bahan-bahan yang mengandung basa. Nanti bisa baca sendiri juga ya. Nah, ini kita pindah ke slide yang ke-8. Perbedaan sifat asam dan basa. Nah, kalau asam, senyawa asam bersifat korosif. Kemudian jika basa, senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Kemudian yang kedua, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Nah, jadi asam ini dapat dijadikan indikator asam atau basa. Nah, kalau kita menggunakan kertas lakmus maupun yang alami ya, yang alami itu bisa menggunakan bubis ungu, bisa menggunakan kunyit, dan lain-lain. Kemudian kalau basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Nanti kalau kita sudah percobaan pasti ada pandangan. Kemudian kalau kalian sudah menonton video di YouTube sudah ada pandangan juga ya. Kemudian yang ketiga, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2, menghasilkan air. Kemudian kalau basa tersalipin di tangan. Contohnya apa? Contohnya sabun. Nah, adapun yang keempat perbedaannya ialah senyawa asam memiliki rasa asam. Nah, jika basa, senyawa basa terasa pahit. Kalau mungkin kita tidak sengaja ada busa sabun yang masuk yang tidak sengaja terasa di lidah kita, maka rasanya pahit ya. Kemudian yang kelima menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Kita lanjut ke slide yang ke-9, garam. Nah, ini slide yang ke-9, garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nah, oleh karena itu banyak contoh garam dalam kehidupan sehari-hari kita. Garam dapur. Nah, kalau orang-orang eksat biasanya di tulisan itu biasanya tidak diberi nama garam dapur tapi NaCl, natrium klorida. Natrium klorida itu asam, itu garam dapur. Kemudian contoh yang lain ialah NaNO2. Kemudian CaCl, ada ZnSO4 dan sebagainya. Nah,
Nah, contoh garam yang ada di dapur merupakan salah satu contoh garam yang dimanfaatkan untuk memasak. Nah, garam dapur tersebut dapat didapatkan dari air laut. Nah, biasanya kalau yang suka jalan-jalan, nah penghasil garam itu contohnya di daerah Madura, yang pernah jalan-jalan ke daerah sana, nanti bisalah teman-teman lihat proses pembuatan garam. Garam dapur bisa juga didapatkan dengan cara mencampur antara zat asam, dan basa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, asam bereaksi dengan basa akan membentuk zat netral. Ini berarti bahwa sifatnya tidak asam atau tidak basa. Sedangkan reaksi antara asam dan basa disebut reaksi netralisasi. Sebagai contohnya adalah asam klorida. Jika bereaksi dengan natrium hidrosida, maka jadinya soda api. Akan terbentuk garam dapur dan air. Apabila dalam pembuatan garam memakai proses penguapan, nah ini yang biasanya dilakukan oleh petani garam kita, maka air akan mengalami penguapan dan yang tersisa adalah garam dapurnya saja. Nah, logam besi yang terkena garam akan mengalami perubahan benda karena ada perkarat. Jadi kalau semisal contohnya itu kapal ya, kapal itu kan biasanya kapal yang besar, bukan yang dari kayu itu. Biasanya bawahnya itu terbuat dari kandungan besi. Nah, kalau kita melihat besi yang diceburkan ke dalam air laut yang mengandung garam, itu nanti akan berkarat. Nah, ini karena kandungan garam di dalam air laut tersebut. Nah, kemudian dalam proses garam alami ini, proses pembuatan garam alami, biasanya air garam itu dihamparkan ya, dialiri ke lahan yang hampar, kemudian dibiarkan di terik panas matahari, dan airnya akan menguap ke atas, dan yang di bawah tersisa garamnya mengkristal. Nah, ini di bawah, nah bisa dilihat ya, yang di bawah ini HCl plus NaOH, terus jadinya NaCl plus H2O. HCl ini asam, kemudian NaOH itu basa, kemudian NaCl garam dapur plus H2O. H2O ini air. Terus banyak contoh reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam. Nah, ini di slide ke-10. Asam basa sama dengan jadinya ini ya. Jadinya itu garam plus air. Nah, kenapa ini tertulis garam plus air? Karena garam itu masih ada kandungan air di dalamnya. Meskipun 0, sekian persen lah untuk airnya itu. Nah, ini basa plus oksida asam, jadinya garam plus air. Ini banyak ya contohnya. Kemudian untuk slide yang ke-11. Nah, contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh yang pertama, NaCl. Ini bahasa kerennya garam dapur ialah NaCl. Bukan bahasa keren sih ya, cuma bahasa kimia. Nah, untuk manfaatnya apa? Nah, manfaatnya menambah rasa makanan. Makanya kalau makanan itu tidak diberi NaCl atau tidak diberi garam, maka rasanya hambar. Nah, kemudian ada natrium bikarbonat NaHCO3. Nah, baking soda pengembang kue. Biasanya dimanfaatkan untuk mengembang kue. Contohnya itu kue apa ya? Donat, atau sekarang biasa ditemukan di tahu bulat. Nah, tahu bulat itu mengandung baking soda, makanya bisa mengembang. Kemudian ada deterjen. Nah, baterai kering. Nah, baterai kering ini mengandung NH4Cl. Terus ada cat tembok. Nah, kalsium karbonat, kemudian pupuk dan bahan peledak. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita manfaatnya ya.
Lanjut kita ke slide yang ke-12. Nah, ini cara untuk mengidentifikasi apakah larutan tersebut asam atau basah gitu ya. Kalau kertas lakmus, nah ini salah satu contohnya ya, dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, apabila kertas lakmus merah ya, kertas lakmus merah, maka jadinya itu nah ini warna lakmus dalam larutan yang mempunyai sifat asam, basa, dan netral. Contohnya, lakmus dapat secara cepat mengalami perubahan pada waktu bereaksi dengan asam atau basa. Nih caranya itu cuma di ini ya, dicelupkan ya, dicelupkan ke dalam larutan. Semisal larutan mengandung asam, dia kertas lakmus, misal memakai kertas lakmus merah. Nah, kita celupkan ke dalam itu ya, ke dalam larutan asam. Jadi, kalau semisal kertas lakmus merah, maka jadinya tetap merah. Kalau semisal warna kertas lakmusnya itu kertas yang berwarna biru, maka jadinya berubah jadi merah. Nah, begitu. Ini. Terus, nah, oh iya ini. Nah, kalau asamnya menengah merah, pokok intinya kalau asam itu, kalau kita menggunakan kertas lakmus yang berwarna merah, kalau dicelupkan ke dalam asam ya, maka warnanya tetap merah. Nah, kalau kertas lakmusnya itu biru, maka jadinya lakmusnya merah. Kemudian kalau basah, kalau yang kita pegang ya, yang kita pegang itu kertas lakmus berwarna merah, kalau dicelupkan ke dalam larutan basah, maka jadinya kertas lakmus itu akan berwarna biru. Secara langsung itu ya, langsung bereaksi biasanya. Terus itu saja untuk pembelajaran kita. Jadi nanti berhubung Bapak tidak bisa menampilkan bentuk percobaan menggunakan kertas lakmus maupun menggunakan yang alami ya. Kalau yang alami itu biasanya menggunakan kuku sulung, kunyit, kemudian banyak ya, Bapak itu pernah. Tugas kalian itu melihat video yang ada di YouTube tentang percobaan untuk mengetahui kandungan asam dan basa. Terus, nah, mungkin itu sekedar penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk tugasnya itu merangkum penjelasan yang saya jelaskan sekarang menjadi dalam tulisan ya. Kemudian itu tugas yang pertama. Adapun tugas yang kedua ialah kalian itu melihat video percobaan baik yang menggunakan kertas lakmus maupun dengan yang alami ya, untuk melihat kandungan asam dan basa. Nanti banyak kok di YouTube, kalian bisa lihat ya. Oke, sedikit saya ambil ya, saya bacakan lagi penjelasan saya secara keseluruhan. Yang pertama, asam ya, tentang asam adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa itu zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh benda yang bersifat basa adalah sabun. Kalau yang asam biasanya terkandung di dalam cuka, asam cuka, terus buah-buahan yang masih muda,
Terus apabila asam bereaksi dengan basa, maka akan membentuk zat netral, yaitu zat yang tidak memiliki sifat asam maupun sifat basa. Adapun reaksi antara asam dan basa disebut sebagai reaksi netralisasi. Itu perlu diingat. Kemudian senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa contohnya adalah garam. Nah, ini apabila senyawa yang terbentuk, ini contoh senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, itu jadinya garam. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam antara lain, nah ini asam plus garam akan menghasilkan garam plus air. Nah, ini. Kemudian manfaat reaksi penetralan untuk manusia, misalnya produksi asam lambung, HCl. Nah, biasanya ini obat asam lambung ya. Jadi contoh mereknya itu Promat. Kalau untuk mengatasi asam lambung biasanya obat dengan nama merek itu Promat itu mengandung HCl ya. Kemudian bagi para petani memanfaatkan reaksi penetralan itu supaya tanah yang terlalu asam dan juga tidak bagus untuk tanaman bisa menjadi netral dengan cara menambahkan senyawa basa. Biasanya itu memakai air kapur ya. Yaitu sepemahaman Bapak menggunakan air kapur. Kemudian basa terkandung dalam pasta gigi yang berfungsi untuk menetralkan mulut supaya tidak asam karena bisa merusak gigi dan menimbulkan bau yang tidak sedap pada mulut. Nah, pasta gigi itu juga mengandung basa. Pokok sejenis deterjen lah ya. Sejenis deterjen itu mengandung basa. Ya, contohnya itu baik dari sabun, kemudian sabun cuci, kemudian pasta gigi. Terus contoh indikator ya, contoh indikator yang itu ya, yang saya jelaskan di akhir tadi untuk mengetahui apakah larutan itu mengandung basa atau garam. Contoh indikatornya itu ada dua. Yang pertama ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, kalau yang indikator buatan itu contohnya yaitu kertas lakmus. Kemudian yang indikator yang alami, contohnya itu ada bisu, ada kunyit, kemudian itu juga bisa ya, kulit manggis. Ya, kulit manggis itu bisa juga. Terus pokok intinya yang harus yang harus diingat, larutan itu bersifat netral apabila pH-nya 7. Nah, kalau pH-nya itu 7 maka larutan tersebut disebut netral. Nah, kalau pH-nya itu kurang dari 7 maka disebut asam. Nah, terus kalau lebih dari 7 Pak, nah kalau lebih dari 7 itu basa. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya jangan lupa lihat di YouTube contoh penggunaan indikator alami dan buatan, baik menggunakan kertas lakmus dan menggunakan kubis ungu dan lain-lain itu ya, untuk mengetahui keasaman atau kebasaan dari cairan tersebut. Kemudian contoh yang kedua ialah merangkum penjelasan dari Bapak yang hari ini, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup itu saja. Nanti yang tidak masuk, presensinya bisa izin ke koordinator kelas, kemudian koordinator kelas bisa menghubungi saya. Untuk yang masuk, tulis nama dan nomor induknya di kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan barokah manfaat. Berdoa mulai. Selesai.
Nah, cukup sekian. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.